Biarkan semesta. Duh, ini gebetan gue ribet banget, nanya-nanya mulu kayak interview. Ya udah, buat gue aja. Nah, pertama gue nanya dulu deh. Lu udah pernah punya, maksudnya udah punya hubungan gitu kan, pacaran gitu Iya. kan. Nah, gue kan belum nih. Mm-mm. Terus gue nggak tahu nih dapetnya gimana atau dari mana atau gimana kan. Ngedate aja gue nggak tahu. Nah, itu tuh gimana tuh cara kalau ngedate biasanya ngapain? Pertama-tama first date ya. Ya. Yang paling gampang sih emang jalan-jalan ke mall ya. Hmm. Kalau nggak ke mana kayak ke taman atau kemana. Tapi di situ lo harus nanya, harus lo tanya backgroundnya, tanya keluarganya dari siapa aja, pendidikannya. Kalau perlu gajinya lo tanyain berapa. Itu gak terlalu serius banget apa gue kayak nanya gaji gitu-gitu. Ya justru harus begitu kalau menurut gue ya. Tapi percuma lu kayak basa-basi awal-awal, ujung-ujungnya nggak jadian buat apa? Buat nanya ke gebetan. Yang bener tuh lu harus nanya secara detail ke gebetan lu. Ya kayak interview model-modelannya. Interview Jadi kerja lu ya. iya, jadi lu nggak bisa, ya jatuhnya lu gak buang-buang waktu sih sebenarnya kalau begitu. Kalau nggak cocok ya cut, kalau cocok ya udah lanjut. Simple kalau gue mah buat first date. Nah kalau udah first date udah enak, udah apa, ke belakangnya mah udah jelas visi misi hubungan lu mau kemana, mau dibawa kemana. Tapi lu ngasih tahu juga nggak apa lu nunggu ditanya juga? Kalau gue sih langsung, ya pasti dia nanya balik sih karena gue yang tanya duluan ya. Kalau lagi nanya balik kita tuh Ya berarti dia nggak tertarik sama gue, dia langsung kabur, iya, tinggalin. iya nggak langsung tinggalin lah, anterin pulang, ghosting. Langsung Ghosting. gak usah bilang kayaknya kita nggak cocok nih. Gak usah bilang. Ghosting aja langsung. Ghostingnya langsung. Lebih kayak gitu. Bener. Daripada buang-buang waktu kan. Coba lu bayangin, udah pacaran berapa lama, tapi lu nggak tahu apa seluk beluknya dia, backgroundnya dia, hubungan lu nggak tahu dibawa kemana. Nggak taunya ada yang lebih bagus. Emang ya? Dia cari, lalunya dibuang. Yang menurut lu bagus tuh kayak gimana? Ya jawaban iya. Ya pasti dia jawabnya nggak bohong ya, satu ya. Iya. Gak usah banyak apa ngebullshit lah istilahnya lah, peres nggak perlu, jujur satu. Tahu jujur? Ya kelihatan dari omongannya. Kalau dia misalnya nih bohong nih, gue lulusan sini ya satu, nah dari situ gue tes tuh. Wih, bener-bener kayak kerja. Iya, kayak interview emang harus kayak interview. Gue tes pengetahuannya tentang ini. Biasanya kan kalau bohong-bohong kan kelihatan mukanya bikin-bikin. Ya kan? Panik, cemas iya. Terus kalau bohong kelihatan salah ngasih informasi, udah gitu aja. Nah yang bagus tuh dia jujur, benar, lugas, dan semua yang gue tanyain tuh jelas gitu. Misalnya kayak background pendidikan apa, misalnya gue kerja di sini, kerja di mana, gaji gue segini, terus misi hidup lu apa, terus lu keluarga ada berapa, dari keluarga mana, harus gitu. Kalau gue, kalau nggak gitu namanya males, cewek main-main doang, bukan yang serius, bukan hubungan serius kalau kata gue. Kayak gitulah. Berarti nanti tuh gue kalau ketemu langsung nanya-nanya nih. Iya lah, harus lah. Langsung ya lu ajak makan, lu ajak apa dulu kan, biar tenang. Pas sudah dapat momennya baru lu ngobrol ya masalah itu. Bodo amat mau first date kayak mau apa kayak. Kalau dari chattingan sosial media nggak usah ketemu? Itu sih kayaknya kurang ya. Soalnya banyak distraksi takutnya. Kita nggak bisa lihat ekspresi. Iya benar. Mimiknya nggak bisa baca mimiknya. Dia bisa nyiapin jawaban banyak kalau kayak gitu. Bisanya kan dia nanya-nanya ke temennya dulu jawaban apa yang ini. Jadi nggak real lah jawabannya lah. Yang gue bilang nggak jujur ngerinya. Kalau begitu mendingan langsung aja. Lu tahu kalau ketemu langsung tuh lu tahu dia maunya apa, dia ininya apa.
Itu gunanya ini sih kalau kata gue, interview pas awal-awal ngegebet. Itu lu jadi kayak mirip taaruf gak sih kalau kayak gitu? Taruh mah terlalu ini ya, Lalu apa? terlalu agamis buat gue kayaknya. Gue Body count lu nanya nggak body count? ya itu mah antar aja ya. Yang penting Lah kenapa? Kenapa? itu kan jatuhnya kan nggak, informasi yang nggak terlalu penting lah bagi gue. Mau body countnya berapa, penyakit mah antar aja. Yang penting visi misinya dulu. Kalau penyakit mah bisa kita iniin kok, bisa kita pikirin. Yang penting awalnya nggak bohong pas di interview first date kan. Dia tahu gua, jadi kita tahu mau kemana. Coba dong lu bisa contohin nggak kayak pas proses lu nanya tuh gimana? Kayak misalnya nanya apa? Ya, coba dah lu contohin misalnya. Pas ngedate ketemu nih ya, kayak dari pas baru ketemu, pas baru ketemu nih, baru duduk lah, biasanya baru duduk. Baru maksudnya pas udah jalan ya? Pas jalan kan pasti kata lu makan kan, iya. Kita duduk kan. Misalnya udah mesen makanan. Udah rame sambil nunggu nih, sambil nunggu kan. Ya langsung aja tembak. Kamu sekarang kerja lagi apa? Oh gitu ya. Nah dari situ kita gulir-gulir ke keluarganya, ke hobinya, ke apanya. Bapak kamu tukang bakso ya gitu langsung. Boleh sih. Langsung. Ada kayak bercanda-bercanda ya sih apa langsung? Terserah lu. Kalau gue sih nggak bercanda, kalau gue orangnya. Paling serius ya. Serius gue langsung. Kalau dia bercanda, gue jawab gitu ya udah, gue cut off. Kalau dia ketawa cengir-cengir gitu jawabnya. Bohong berarti bagi gue, nggak serius. Bohong nggak serius. Kan ketawa-ketawa bukan berarti serius. Kan lagi ditanya serius interview. Terus oke. Misalnya nih udah date udah kelar deh. Iya. Ya. Terus ternyata lu struck nih sama orangnya nih, dia kayak serius gitu-gitu, coba. Tiba-tiba lu lihat posan sosmed ya. Iya. Nah dia lihat posan sosmednya, pas lu lihat isi posannya kayak gini. Tadi gue habis date sama orang yang nanya-nanya udah kayak HRD lagi mau interview kerja. Itu respon lu gimana tuh kalau lihat sosmed ini kayak gitu? Itu gue langsung cut off sih. Mentalnya terlalu lemah begitu. Itu mental Gen Z lah kayak gitu. Emang lu kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? 2000 sih. Gen Z juga sih. Gen Z juga sih. Oke. Berarti sama nih. Sama. Gen Z juga ya. Cuma gue beda Gen Z. Gue Gen Z tuh. Gen Z yang kuat lah istilahnya. Mental kuat. Masa depan cerah. Paling bener lah istilahnya. Berarti yang itu gak cerah? Ya kalau udah begitu mah ya bukan cewek, menurut gue udah bukan cewek bagus kalau kata gue. Belum jadi istri aja udah begitu. Udah ngespil. Gimana ntar pas jadi istri, bacotnya kemana-mana. Gue cut off udah. Nggak gue cut off. Enggak, maksudnya lu langsung konfront. Iya gue konfront pasti. Gue konfront dulu. Ini maksudnya apa? Lu nyindir gue gitu. Iya. Enggak kok. Ya udah, kalau enggak ya udah. Kita temu lagi 2 minggu lagi. Berarti lu ada orang lain dong. Berarti lu ngedate sama orang lain dong gitu. Masalah kayak gitu kan masih gebetan kan. Oh iya. First date. Lu bilang iya gue nyindir lu, terus lu jawab gimana? Ya udah gue cut off, habis itu ghosting. Yang penting konfrontasi aja. Iya. Lu berarti gak suka sama gue. Ya udah. Jelas yang penting jelas kalau gue. Gue gak mau kayak pacaran dia 2 tahun, 5 tahun ngambang gak jelas. Yang mending dari pertama aja. Tujuannya kemana, mau kemana. Kan lu tadi bilang lu lahir 2000-an kan? Berarti sekarang udah 20, udah bukan 23. Udah waktu kerja kan berarti ya. Nah, ini lu kayak gini seserius ini apa karena lu udah tua jadi gak ada waktu buat main-main, apa emang dari dulu lu SMA pas masih zaman-zaman main-main lah kayak gini pas lagi mau gebet orang? Jujur aja sih sebenarnya gue nggak ini ya, nggak demen main-main kalau gue orangnya. Ya, serius ya? Iya serius. Gue nggak mau buang-buang waktu gue sama hal kayak gitu. Ya soalnya gue, lu tau sendiri gue sibuk lah. Sibuk. Orangnya iya. Pintar, sibuk, banyak kerjaan.
Kalau cuman buat buang-buang waktu mah ya buat apa? Kenapa nggak jomblo ya kalau kayak gitu? Ya kan kita juga harus ini ya. Butuh charge ya, butuh. Kan kita butuh ngecas ya. Ya, ya butuh. Enggak, kita tapi kan manusia kan kodratnya kan harus berpasangan ya. Kalau takutnya kalau udah apa namanya? Ya udah langsung nikah aja, nggak usah pacaran lagi. Jatuhnya kan kayak tadi kalau langsung nikah mah Kenapa? takutnya kan bohong-bohong terus dianya. Enggak kan, kalau misalnya udah nih dapet nih, Iya, semua yang serius dia orangnya udah cocok sama Iya, lu udah nih cocok. semua, masih pacaran, nggak langsung nikahin aja. ya testimoni dulu lah. Tes drive dulu. Iya. Takutnya Nggak, dia takutnya jagut ayam. Jengkel ayam. Takutnya dia ada 3 ya, takutnya berjengkel. dia Takutnya takutnya itu kalau 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 gue udah dapet yang bagus, udah dapet yang itu, ya pasti gue tunggu dulu lah sampai berapa tahun gitu lah, paling 2 tahunan, biar lebih mantap gitu. Gue takutnya pas udah nikah dia berubah, nggak siap gitu mentalnya. Jadi nggak bisa sembarangan sih kalau kayak gitu. Kayak Taraf mungkin yang tadi lu bilang kan, dia juga banyak ini kan masa-masa pengenalan kan dari orang ketiga ya kalau nggak salah ya. Gimana sih? Nggak tahu gak sih. Nih misalnya lu kayak tadi kan di interview ceweknya nih. Ya, Dia bohong sebenarnya tapi lu ketipu. Iya. Nah itu lu pas itu lu gimana tuh? Dan reaksinya? kalau gua ketipu ya pasti gua ngejalanin hubungan itu kan. Udah jalan Udah lama nih, jalan, ternyata pasti. selama ini yang diomong itu bohong. ya, Ya, cuma pas. berpura-pura dia doang. Ya udah, pasti sakit lah itu lah. Kita siap. Nggak mungkin juga. Itu bukan ku. Kecil aja sakit. Berkecil ayam pasti merasa kesakitan. Ya terus ya terus Ya sakit pertama. Ya udah, langsung bilang aja, konfront lagi. konfront lagi. Begini-gini. Kalau kamu mau berubah, ya udah. Oh, beri kesempatan dulu untuk berubah. Iya. Karena kan udah itu cinta, terlanjur, udah iya. cinta. Itu udah terlanjur lah hitungannya. Berarti Emang sifat orang bisa berubah? bisa. Udah Berarti kan terlanjur ya. nggak masalah dong kalau berarti dari awal udah ujung-ujungnya bakalan ada kesempatan juga. Ya seharusnya dari awal udah bagusnya ya jangan bohong lah, biar jelas. Jadi nggak usah pakai muslihat gitu. Ya kalau emang gue kasih kesempatan dia nggak berubah juga gue tinggalin juga pasti. Oh gitu ya. Iya. Kayak ini aja ibaratnya gelas yang udah pecah tuh gak bakal bisa kembali lagi Iya, aja. Kayak gitulah. Coba gue masih penasaran dong standar lu. Misalnya kan tadi lu orang tuanya tuh harus Firaun atau orang tuanya harus Oh, Habib atau gimana? Oh, dia harus berasal dari misalnya harus berkulit keturunannya gitu ya, backgroundnya. keturunan Black African American atau keturunan berarti harus 90 kilo atau berarti harus umur harus di bawah 16 tahun atau gimana coba. Ini gue ya, tipe gue ya, Standarnya lah. standar gue. Kali aja kan nanti penonton ada yang mau Iya. sama orang ini kan. Pertama dari ini dulu ya, visi misinya ya. Iya misi-misi. Dia Harus tahu Indonesia maju atau Indonesia menang, Indonesia perubahan, Indonesia emas, Indonesia emas. Iya. Atau gimana? Pokoknya visi misinya dia tuh buat masa depannya dia bagus, sama tahu prospek kedepannya buat kita berdua. Iya. Kayak gitu. Ya contohnya dia mau rumah di mana, nabungnya berapa, terus kendaraannya apa harus diomongin. Gue pengen punya 1 miliar per bulan. Nah itu nggak apa-apa, asal 90% dari lu. nggak masalah. Nggak masalah, Iya, iya. asal dianya juga worth it gitu. Worth it, bener. Kalau 1 M kagak worth it ya ngapain? Yang kedua dari keluarga kan. Kalau gue sih lebih milih yang nggak broken home kalau gue. Soalnya yang broken home tuh lebih susah diatur sih menurut gue. Oh gitu. Iya. Ya. Kenapa? Susah lah. Ya, terus lanjut. Ya susah takutnya
bawa-bawa masa lalunya dia ke hubungan ke depannya, dan gue nggak mau kayak gitu, jadi capek sendiri. Kalau Terus? dari ras ya, kalau gue sih cindo, nggak harus nggak itu skip aja. Sama pendidikan sih gue nggak terlalu harus S1 S2, nggak harus sih, yang penting doyan baca, tahu wawasannya luas lah, jangan diem doang gitu, cuman tahu gosip doang, tahu apa. Gosip nggak apa-apa, harus tahu. Harus tahu gosip, bener. Iya, cuma jangan itu doang. Kalau bisa tuh semuanya harus tahu juga. Masalah-masalah ya minimal masalah anak, masalah apa kek, tahu lah dia. Kayak gitu sih kalau tipe gua. Kalau lu gimana? Kalau gue sih Enggak, tapi lu kalau first date langsung interview kayak gua apa gimana? gue lihat dulu sih, karena kan misalnya gue first date nih, Iya. terus ternyata orangnya bisu kan gak enak juga gue nanya. Maksudnya dia jawab, lu orang tuanya gue kan gue gak enak kan, gue ngobrol tuh susah kayak gitu. Jadi gue lihat orangnya dulu pasti Iya. itu ya. Terus kamu punya adik pak 2 itu gak enak juga, orang yang lihatnya juga kayaknya gak enak kan. Jadi kita harus lihat ini sama kemampuan dia, harus gue lihat dari awal kan, tanpa harus nanya juga kan kelihatan gitu. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan gimana? Kemampuan pasti ada lah, setiap manusia pasti ada kemampuan ya. Oke. Optimis ya orangnya. Orangnya optimis. Kalau dia nggak bisa baca gitu, bisa ngomong. Tadi kan kalau nggak punya kemampuan maksudnya gimana nih? Ya maksudnya kemampuan basic kayak masak. Sebenarnya masak, Nyetir. kalau menurut gua Iya. bisa masak nggak terlalu penting. Yang penting tuh mau masak. Oh, Karena bisa belajar gitu ya. bisa masak, kalau nggak mau masak juga kan percuma kan. Iya. Benar juga sih, benar. Terus juga sebenarnya enak tuh kalau menurut gua ya, orang yang punya anggota keluarga itu yang sebenarnya yang berkebutuhan khusus. Misalnya kayak dia punya adik Iya. Down syndrome atau autis Lah. gitu kan. Itu kenapa begitu? Biasanya orang-orang kayak itu dia pasti caring Ngerti. kepada orang lain. Jadi dia aja ibaratnya pasti dia punya rasa Maksudnya iya mengurusi orang lain lah. Pasti kan Lebih- kalau gitu kan butuh ini khusus kan. caringnya lebih ya. Caringnya lebih, mereka pasti Ngerti gua. caring. Tapi kalau genetika ikut ke anak lu? Enggak lah kan Enggak ya? saudara. Oh iya. Enggak kan, gue buat manfaatin aja, buat nanti nikahin orang lain. Gue gak mau kagak. Bercanda kan gitu kan. Terus kalau background pendidikan nggak perlu. Kayak kalau misal lu dapat yang lulusan SD doang nih, gimana? Apakah ngaruh? Apa enggak? Nggak mungkin sih, tapi sekarang ya Mungkin lulusan sih SD ya? kalau Mungkin dia tinggal di daerah, sebenarnya di kampung juga ya, banyak ya. masih banyak. Kampung di kota ya rumah itu intinya tetenya gede anjing kalau gue. Tapi pernah nggak sih Untuk nutupin. lu dapet nih Iya. cewek yang jawaban dia tuh bikin lu minder, kayak aduh ini kayaknya bukan level gua nih. Kalau gue sih lihatnya, gue nggak berani sih ya kalau deketin cewek-cewek yang kelihatan sih sebenarnya sih dari gayanya, dari apanya. Jujur gue belum pernah deketin cewek yang lebih dari gue. Berarti belum pernah ada pengalaman Belum ya. pernah pengalaman. Kalau misalnya dapet itu lu Ya, gimana? pasti gue minder pastilah. Minder, Pas langsung ditanya. ghosting. Ghosting anjing juga berarti lu ya. Ya enggak juga, kalau dia emang tertarik, gue berusaha buat ke level dia. Terus lu pernah nggak misalnya lu ditanya kayak gitu terus lu jawab kan, terus dia malah kayak cuy langsung pergi. Dia langsung berdiri langsung pergi itu. Itu gue tuh di Twitter sih. langsung Ya kalau kayak gitu mah nggak mungkin juga. atau enggak abis lu jawab Dia langsung pergi gitu. enggak langsung pergi, itu kan terlalu ekstrim. Iya. Ekspresi dia tuh langsung kayak berubah gitu, langsung kayak gak tertarik lah Ya. ibaratnya. Kalau gue nggak apa-apa, kalau gue soalnya masih ya itu fungsinya interview pertama-tama. Jadi kita tahu kan dia nggak suka, dia suka apa enggak. Dia nggak usah buang-buang waktu. Udah abis itu selesai ngobrol, kelar, selesain apa yang lo selesain, yang harus lo selesain, udah. Gak usah dibawa ke hati, cari lagi.
Berarti lu kalau treatment lu juga gimana kalau treatment lu sama jawaban dia jawaban dia lu nggak suka nih, terus treatment lu ke dia gimana abis jawaban? Muka gue sih pasti datar terus ya. Iya gue nggak bakal kasih tahu. Ya tadi treatmentnya Nggak perlu gitu. Kalau udah biasa aja gitu. biasa Pokoknya aja, keep it ghosting. cool lah, keep it cool dulu aja ya. biasa ghosting. Ghosting. Easy. Berarti kalau udah tahap first date, Ya, fisik mah udah lewat ya berarti ya. udah lewat lah. Apa namanya? Seleksi fisik Seleksi berarti fisik udah udah lewat. lewat. Udah lewat ya. Kalau udah ngedate sama gue seleksi fisik itu udah pasti lewat. Oh, misalnya gini nih. Lu kan misalnya kan dari aplikasi lah Bumblebee atau dari Tinder kan. Timber ya. Fotonya cakep nih. Wih, fisik masuk nih. Mm-mm. Pas datang ternyata berubah. Kisah Iya. ini berwarna Iya, kayak lagu rasanya. si Okin ya, lagu Okin ya. Ya kalau kayak Nah. gitu sih, Aduh, ya nah pas ketemu lu mau nanya nggak, kok muka lu beda ya kayak dari di sosial media, kok di sini enggak lah, nggak bakal nanya begitu. nggak begitu. Cuma hal-hal kayak gitu kayaknya udah lumrah sih Udah lumrah buat ya. cewek sekarang ya. Karena lu juga kayak gitu. Bisa jadi. Kan lu juga pakai filter Iya, kan ya. pakai filter. Ya Berarti tapi itu gak jauh-jauh banget pasti. Jauh sih kadang ada jauh ya. sih kan. Jauh kayak sih kan aslinya. Ya tapi kan dari ya walaupun kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Yang penting pas ngobrol tuh nyambung Gitu. dan gue tertarik, dia tertarik ya udah bisa tembus kok. Kalau gaya bahasa ada nggak sih yang bikin lu turn off? Kayak misalnya dia tiba-tiba ngomongnya itu campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau gimana Gue sih nggak masalah kayak gitu ya, Nggak soalnya kan bisa jadi dia mau itu belajar. culture ya, itu Iya, ya, culture dia juga culture, ya. iya. Yang penting isi Dia mau Dianya. istilahnya mau belajar juga mungkin setengah-setengah Inggris, setengah-setengah bahasa misalnya Indonesia. Watashi gak punya kerjaan. Watashi Nah, cuma itu yang kayak muji-muji idol K-pop doang, dan Watashi cuma nonton One Piece. mungkin yang begitu baru gua cut off ya, langsung gua pergi kalau udah ngomong-ngomong campur-campur Jepang ya. Tapi enggak sih kayaknya mah enggak ada yang begitu sih. Oh gitu, ya udah. Jadi apa kan interview kan buat Berarti first date mah biar nggak buang-buang waktu. kalau gua nih misalnya first date, misalnya kita makan di restoran, pesan duduk sambil nunggu makan, gua langsung nanya, Cok,